Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 28 April 2023. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 52 sampai dengan 59. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Seorang anak yang hendak menerima sakramen komuni pertama, dalam kesempatan wawancara dengan kritis ia bertanya begini kepada saya, "Romo, kok kita orang Katolik makan tubuh dan darah Tuhan? Ini kan sadis sekali. Kenapa begitu, Romo?" Saya mencoba untuk menjelaskan dengan metode yang gasik, kepanjangan dari gampang dan asik. Saya bilang kepada anak itu begini, "Nak, manusia itu kan pasti butuh makan ya. Kalau kita tidak makan, pasti badan ini lemes, loyo, dan metabolisme tubuh kita menjadi terganggu. Bahkan kalau kita nggak makan, nggak ada asupan energi di dalam tubuh kita, kita bisa mati. Makanan itu sungguh penting loh dalam hidup kita, menjadi kebutuhan pokok bagi kita. Namun, makanan yang kita makan sehari-hari itu kan hanya mengenyangkan lapar perut kita. Sementara, jangan lupa loh nak, kita ini juga terdiri dari yang rohani. Manusia itu kan terdiri dari 3 hal ini, tubuh, jiwa, dan roh. Ada bagian yang roh, yang rohani ini. Maka makanan yang rohani kita adalah Ekaristi, yakni kehadiran Tuhan sendiri. Ini anak cuman manggut-manggut aja, semoga ngerti. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca firman Tuhan hari ini hanya sepintas lalu, mungkin kita pun akan bertanya seperti orang Yahudi yang akhirnya saling bertengkar. Bagaimana Yesus bisa memberikan dagingnya untuk dimakan? Muara pertanyaan ini berawal dari tataran pemikiran orang-orang Yahudi yang hanya berpijak pada level fisik dan material saja. Makan daging orang? Emang kita ini orang barbar dan kanibal? Mungkin itu yang dipikirkan orang Yahudi kala itu. Padahal ketika kita membaca dengan seksama firman Tuhan hari ini, jelas sekali apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan makan dagingnya dan minum darahnya adalah tinggal bersama dengannya. Sama seperti Bapa yang hidup dalam diri Yesus. Maka Yesus bersabda,
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Jika firman Tuhan ini sungguh diresapi, maknanya sangat dalam sekali, yakni kita diajak untuk tinggal bersamanya. Kata tinggal dalam Tuhan menerjemahkan kata Inggris abide in me. Tinggal atau abide dalam bahasa Ibrani disebut amat, yang berarti berdiri. Makna kata berdiri bersama dengan Tuhan ingin mengungkapkan secara nyata kesediaan diutus sama seperti Kristus yang telah diutus dan melakukan perbuatan nyata, bukan hanya tinggal berdiam-diam saja. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam Ekaristi di bagian akhir setelah kita dipersatukan oleh Tuhan melalui komuni kudus, selanjutnya kita diutus untuk bersaksi di tengah kehidupan. Perutusan itu menuntut suatu gerakan nyata, yakni berdiri. Amat tinggal bersama dengan Tuhan, amat berdiri, menunjukkan kesiapan kita untuk diutus melakukan aksi nyata, perbuatan nyata di tengah kehidupan. Apakah kita sudah melakukannya? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.